sore pemirsa. Di Makassar, fenomena banjir yang semakin sering terjadi telah menjadi perhatian utama masyarakat. Cuaca ekstrem dan hujan deras yang sering kali terjadi sejak awal Desember 2024 membuat sejumlah wilayah di kota Makassar terendam banjir. Curah hujan yang tinggi sejak awal Desember 2024 menjadi penyebab utama banjir yang meluas di Makassar. Berdasarkan data dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Makassar, lebih dari 30 kawasan teridentifikasi mengalami banjir, dengan kedalaman air berkisar antara 30 cm hingga lebih dari 1 meter. Kawasan seperti Daya, Tamalan Rea, dan Biringkanaya menjadi yang paling terdampak, dengan beberapa rumah terendam hingga atap. Bahkan di kawasan Tamalan Rea, genangan air tidak surut selama 5 hari berturut-turut, yang memaksa warga untuk meninggalkan rumah mereka untuk sementara waktu. Banjir tidak hanya menggenangi rumah-rumah warga, tetapi juga infrastruktur umum seperti jalan raya. Di beberapa titik strategis, seperti Jalan Perintis Kemerdekaan, Panakukang, dan Petarani, genangan air membuat kendaraan bermotor sulit melintas. Banyak pengendara motor yang terpaksa berhenti di tengah jalan karena mesin kendaraan mereka yang mogok akibat terendam air. Menurut data, menunjukkan peningkatan hingga 70% dalam perbaikan kendaraan bermotor sejak awal musim hujan per Desember 2024. Fenomena ini tidak hanya memperlambat mobilitas, tetapi juga menambah beban ekonomi bagi warga yang harus memperbaiki kendaraan, dengan biaya perbaikan rata-rata mencapai Rp500.000 sampai dengan Rp1.500.000 per kendaraan. Aktivitas ekonomi di Makassar juga terdampak secara signifikan. Banyak pasar tradisional seperti Pasar Butung dan Pasar Dayak terpaksa tutup karena kios dan lapak pedagang terendam banjir. Pedagang kecil yang bergantung pada pendapatan harian merasakan tekanan yang luar biasa karena mereka kehilangan sumber penghasilan untuk sementara waktu. Di sisi lain, ratusan warga harus mengungsi ke lokasi yang lebih aman. Laporan terbaru menyebutkan bahwa sekitar 500 kepala keluarga kini berada di posko pengungsian sementara. Posko-posko ini tersebar di beberapa tempat seperti Gor Sudiang dan Aula Kecamatan Biringkanaya. Namun, kondisi di posko pengungsian jauh dari ideal. Banyak pengungsi yang kesulitan mendapatkan kebutuhan dasar seperti makanan, air bersih, dan perlengkapan tidur. Anak-anak dan lansia menjadi kelompok yang paling rentan dalam situasi ini, dengan kebutuhan khusus seperti susu bayi dan obat-obatan yang seringkali sulit terpenuhi. Curah hujan yang tinggi memang menjadi faktor utama, tetapi masalah lebih kompleks daripada itu. Sistem drainase yang tidak optimal menjadi salah satu penyebab besar. Banyak saluran air yang tersumbat oleh sampah sehingga air hujan tidak dapat mengalir dengan lancar. Berdasarkan survei dari Dinas Kebersihan Kota Makassar, lebih dari 60% saluran di kota ini dipenuhi sampah plastik dan limbah rumah tangga lainnya. Urbanisasi yang cepat juga berkontribusi pada masalah ini. Pembangunan perumahan dan pusat perbelanjaan seringkali mengorbankan area resapan air. Data dari pemerintah Kota Makassar menunjukkan bahwa dalam 5 tahun terakhir, luas area resapan air di kota ini kurang hingga 30% karena dialihfungsikan. Akibatnya, ketika hujan turun dengan intensitas tinggi, air tidak memiliki tempat untuk meresap dan langsung menggenang. Fenomena ini diperburuk oleh perubahan iklim global yang menyebabkan pola hujan menjadi semakin ekstrem dan sulit diprediksi.